Pemirsa, kepadatan arus mudik di Pelabuhan Merak berangsur berkurang, sementara di gerbang tol Cikampek Utama, kepadatan arus mudik masih terlihat hingga Kamis siang tadi. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Ardi Lase dari Pelabuhan Merak Banten dan Valeri Budianto dari Cikampek Utama. Kita ke Pelabuhan Merak terlebih dahulu. Ardi, seperti apa situasi terkini arus mudik di Pelabuhan Merak saat ini? Selamat siang Vera dan juga pemirsa, memang benar dari hasil pantauan kami kondisi kepadatan arus mudik di Pelabuhan Merak tempat saya berdiri saat ini sudah mulai terpantau landai, di mana kalau saya gambarkan kepada Anda Vera dan juga pemirsa di belakang saya, sebelumnya dari hasil laporan kami sebelumnya di belakang saya merupakan kantong parkir yang terisi antrian padat oleh masyarakat yang melakukan perjalanan mudik pada hari ini. Namun kita lihat saat ini sudah tidak ada kendaraan yang antri untuk masuk ke dermaga. Untuk informasi Vera, saat ini saya berada di dermaga 5 Pelabuhan Merak. Dan tadi berdasarkan informasi ataupun hasil pantauan kami Vera, bahwa kepadatan ini jika dilihat dari gambar udara ini mencapai 1 hingga 1,5 km. Dan Vera dan juga pemirsa, apa yang Anda lihat di depan saya saat ini merupakan antrian kendaraan yang memang hendak naik ke kapal. Dan kalau kami prediksi ini antrian ini satu kapal tiba maka antrian ini bisa kosong, karena berdasarkan informasi yang kami dapat bahwa untuk satu kapal ini dapat menampung setidaknya 200 kendaraan. Eva, Vera dan juga pemirsa, kalau kami mendapatkan informasi bahwa untuk Pelabuhan Merak sendiri ini dikhususkan untuk kendaraan pribadi beroda 4 sehingga antrian ini juga terpantau landai karena memang sebelumnya telah dilakukan perpecahan arus mudik, di mana untuk kendaraan beroda 2 maupun truk ini sudah dialihkan ke Ciwandan, maupun untuk truk golongan 4 hingga golongan 9 sudah dialihkan ke BBJ. Berdasarkan data terakhir yang kami dapat dari ASDP dikatakan bahwa puncak arus mudik ini terjadi kemarin 19 April 2023, di mana setidaknya kemarin untuk mengantisipasi tersebut dioperasikan 48 kapal dengan 144 trip. Dan kemarin jumlah penumpang berdasarkan data terakhir yaitu sebanyak 75.000 penumpang dan kendaraan roda 4 yaitu 39.000. Untuk penumpang ini meningkat 9% jika dibandingkan dengan tahun lalu, dan untuk kendaraan roda 4 ini meningkat 7%. Vera dan juga pemirsa, berdasarkan data ini sehingga jika diakumulasikan secara keseluruhan maka jumlah penumpang dari H-10 jelang Lebaran hingga saat ini setidaknya terdapat 164.000 masyarakat yang menyeberang melalui Pelabuhan Merak ini menuju ke Pulau Sumatera, dan terdapat 148.000 kendaraan yang menyeberang menuju ke Pulau Sumatera. Eva, Vera. Baik, dari Pelabuhan Merak kemudian kita ke Cikampek Utama. Valeri, jadi bagaimana situasi lalu lintas arus mudik di gerbang tol Cikampek Utama sore hari ini? Ya Vera, situasi lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama sore hari ini ramai lancar, tidak terlihat adanya antrian kendaraan yang signifikan, hanya sekitar 10 meter saja, dan antrian ini juga terjadi karena ada pemudik yang e-tolnya habis sehingga menimbulkan ada ketersendatan sesaat namun dapat terurai dengan cepat. Kemudian juga kami sudah tidak melihat lagi adanya antrian kendaraan yang kerap terjadi sejak kemarin, terutama di kilometer 72, sempat terjadi sekitar 5-7 kilometer, namun kali ini situasi sudah ramai lancar. Kemudian apabila kita berbicara mengenai volume kendaraan, terjadi peningkatan volume kendaraan dibandingkan 1 jam yang lalu. Data terbaru dari pihak Jasa Marga per pukul 16 waktu Indonesia Barat ini tercatat ada sebanyak 65.000 kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikatama mengarah ke Cipali dan juga Trans Jawa. Sedangkan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat ini hanya ada 48.000 kendaraan. Berarti dalam kurun waktu 1 jam ada peningkatan sebanyak 17.000 kendaraan. Hal ini selaras dengan prediksi dari Kapolri yang menyatakan
mengatakan bahwa memang hari ini masih menjadi puncak dari arus mudik, bahkan akan terjadi lonjakan penumpang dan juga volume kendaraan yang lebih signifikan dibandingkan dengan tanggal 18 dan juga 19 April 2023. Dan hal tersebut juga lah yang akhirnya mendasari kepolisian mengambil diskresi untuk memperpanjang rekayasa lalu lintas yang sebelumnya seharusnya ini sudah berakhir pada pukul 12 siang tadi. Namun kini diperpanjang menjadi hingga pukul 24 malam nanti dengan rincian ada rekayasa lalu lintas kontraflow yang berlaku dari kilometer 37 hingga kilometer 70. Sedangkan dilanjutkan dengan kilometer 72 hingga kilometer 414 berupa rekayasa lalu lintas one way. Namun kembali untuk rekayasa lalu lintas ini bersifat situasional sehingga apabila volume kendaraan ramai lancar maka akan dihentikan. Sedangkan apabila terjadi kepadatan maka dimungkinkan agar rekayasa lalu lintas ini diperpanjang dan juga untuk perjalanan ini akan dilebarkan. Dan berdasarkan informasi terbaru yang kami dapatkan saat ini karena situasinya sudah ramai lancar, kontraflow di kilometer 37 hingga kilometer 40 dihentikan sehingga saat ini sudah ada 2 jalur yang bisa dilalui yaitu untuk arus mudik dan juga arus balik dan hanya terdapat rekayasa lalu lintas berupa one way yang berada di kilometer 72 hingga kilometer 414. Kemudian juga apabila kita melihat selain dari pihak kepolisian, pihak Jasa Marga juga memberikan sejumlah langkah antisipasi untuk mengurai kemacetan. Salah satunya adalah dengan menambah gardu tol pembayaran yang sebelumnya ini hanya dioperasikan sebanyak 13 gardu tol, kini ditambah menjadi 23 gardu tol sehingga total ada 10 gardu tol yang ditambahkan. Dan tak hanya itu juga pihak Jasa Marga ini menyiagakan 17 unit mobile reader untuk agar ada kapasitas yang ditambah sehingga juga mempercepat proses transaksi pembayaran. Apabila kita lihat kondisi saat ini di tol Jakarta Cikampek didominasi dengan kendaraan pribadi, namun juga masih banyak terlihat adanya bus dan juga truk. Dan meski saat ini kondisi masih ramai lancar, tapi tetap harus mewaspadai potensi terjadinya kemacetan, terutama di 2 titik utama kemacetan di tol Jakarta Cikampek. Yang pertama adalah di kilometer 47, yaitu pertemuan antara tol layang MBZ dengan tol bawah Jakarta Cikampek, serta di rest area kilometer 57. Sehingga kita akan sama-sama nantikan bagaimana situasi arus lalu lintas di tol Jakarta Cikampek, apakah benar sesuai prediksi akan menjadi puncak arus mudik hari ini atau akan tetap ramai lancar. Sementara demikian Vera, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Valeri Budianto dan sebelumnya ada Ardi Lase. Selamat bertugas kembali teman-teman.